Menurut Anda dalam tubuh TNI antara Prabowo dan Jokowi, dan apakah ada masa peralihan ataukah sebenarnya fully sekarang control by Prabowo? Saya kira kontrol sudah full di bawah tangan Prabowo Subianto. Loyalitasnya tunggal nih sudah bisa dipastikan kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang. Jadi intinya Anda ingin mengatakan kalau di dalam penguasaan TNI tidak mungkin ada sharing power ya antara Jokowi dan Prabowo. Pasti Prabowo pengen loyalitasnya tunggal kalau terhadap TNI. Oh iya, nggak ada Bung. Nah, kalau menurut saya di 2019 sampai sekarang itu dalam pantauan Prabowo Subianto menurut saya. Jadi nggak mungkin nggak dipantau ya? Nggak mungkin nggak dipantau. Posisi dia Menhan kan kira-kira dia juga memantau nih orang di istana siapa aja sih. Nah dia kan punya ilmu sendiri juga, ilmu Sandi Yuda juga untuk saling memahami itu. Jadi menurut saya Deddy Suryadi ini loyal kepada Prabowo. Kalau nggak mungkin Bung dia akan menjadi Pangdam Jaya, karena Pangdam Jaya sangat-sangat strategis sekali. Pangdam paling strategis karena dekat dengan istana kan seperti itu. Ya, seperti Kapolda Metro Jaya berarti kan? Ya, kita lihat waktu peristiwa 65 bagaimana Umar Wirahadikusuma kan menjadi Pangdam Jaya pada saat itu, sampai kemudian dia menjadi Panglima Kostrad, Wakasat dan juga Kasat gitu kan. Kalau 98 Safri Samsudin waktu itu ngetop sekali. Iya, ya kira-kira gitu. Jadi posisi yang luar biasa. Nah selanjutnya juga tapi begini kan, bro. Ini dia nggak naik pangkat nih, artinya cuma geser dari Pangdam Diponegoro ke Pangdam Jaya. Itu cukup prestisius atau sebenarnya agak sedikit mandek tuh karena pangkatnya nggak naik kan, tetap Maijen kan? Iya tetap prestisius lah Bung, karena dari Jawa Tengah ke Jakarta gitu kan, gengsinya tentu lebih. Walaupun memang kalau tiba-tiba naik bintang 3 juga itu menghebohkan karena masih terlalu muda. Dia kan lulusan tahun 1996 gitu kan. Jadi 95 aja juga belum ada yang bintang 3. Nah, jadi paling muda kan 94 yang bintang 3. Jadi menurut saya itu sudah dipantau oleh Prabowo Subianto dan dia mendapatkan kepercayaan, berarti loyalitasnya tunggal nih sudah bisa dipastikan kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang. Jadi intinya Anda ingin mengatakan kalau di dalam penguasaan TNI tidak mungkin ada sharing power ya antara Jokowi dan Prabowo. Pasti Prabowo pengen loyalitasnya tunggal kalau terhadap TNI. Oh iya, nggak ada Bung. Nah, kalau menurut saya dari mulai pimpinan tertinggi TNI ini nggak mungkin berani melawan presiden, menurut saya begitu ya. Jadi itu bisa dipastikan loyalitas dari mulai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kostrad sampai Pangdam Jaya itu itu tegak lurus pada Presiden Prabowo Subianto. Begitu Bung. Tapi kalau kita misalnya soal tragedi Kunto ya,
Putra Tri Sutrisno, bagaimana Anda menjelaskan setelah dicopot kemudian dikembalikan lagi? Kan sebenarnya begini, Bung, ada rencana validasi organisasi di TNI termasuk di Angkatan Darat. Yang terbaru dimunculkan itu validasi di tingkat Mabes TNI, dihidupkan kembali namanya Komando Pertahanan Udara Nasional yang kemarin sebelumnya pada tahun 2022 diganti menjadi Komando Operasi Udara Nasional, Koopsudnas. Nah, sekarang ada lagi, udah dilikuidasi, ternyata ada lagi. Jadi saya membayangkan sekarang akan ada lembaga-lembaga baru, Kotama baru, Komando Utama TNI yang baru, dan mungkin itu untuk posisi bintang 3. Nah, dalam kasus yang terbaru, misalnya penempatan Andiawan Martono dari Wakasau menjadi staf khusus Kasau, kalau berhenti di situ saja, artinya kan dia dinonjobkan, ya kan? Nah, tapi dia akan ditempatkan, diberikan kepercayaan untuk menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai organisasi baru. Nah, jadi parkir dulu dia. Iya, parkir sementara tinggal peresmian Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional ini, tinggal peresmian lagi, menunggu peresmian. Kan begitu. Peresmiannya tentu saja biasanya menghadirkan Panglima TNI, bahkan mungkin Presiden, karena tingkatnya nasional ini. Nah, dalam kasus Kunto, memang sejak awal Januari 2025 kan saya bilang kemungkinan Kunto tidak akan lama di posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, yang itu memang wilayahnya wilayah laut, Natuna. Biasanya memang ditempati perwira tinggi Angkatan Laut bintang 3 perwira tinggi. Nah, jadi saya kira gitu, Kunto tidak akan lama, tapi yang mengejutkan dia dimutasi sebagai staf khusus, berhenti. Tidak ada kemudian akan dinominasikan, akan ditempatkan sebagai panglima apa, seperti kasus yang dialami Marskal Madia Andiawan Martono kan, staf khusus Kasau, tapi untuk Panglima Kohanutnas. Jadi itu tidak menjadi pertanyaan orang. Nah, Kunto itu kan baru 4 bulan tiba-tiba menjadi staf khusus Kasat tanpa embel-embel. Ya tentu saja ini menjadi masalah, apalagi publik juga pasti tidak mungkin tidak melibatkan dinamika politik di mana ayahandanya Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno itu sebagai gong penanda tangan terakhir tuntutan Purnawirawan prajurit TNI, kan begitu. Jadi tentu dikait-kaitkan, ada asumsi, ada perspektif di dalam politik itu sah-sah aja. Ada analisis seperti itu. Maka kemudian mungkin karena ini sentimennya negatif, ya Presiden juga meminta supaya diubah kembali. Tapi memang ada sisi yang bagus dari Kunto yang mungkin tidak dimiliki oleh perwira tinggi Angkatan Laut lainnya pada saat menjadi Pangkogap Wilayah 1. Apa itu? Kunto itu rajin berkunjung, nyaris dia selalu meninggalkan kantornya, mengunjungi satuan-satuan yang berada di bawah ALKI. Ya Sumatera dikunjungi itu semua, ya utara, ya barat, ya sampai Banten begitu kan perbatasannya. Nah ini dia melakukan mendekatkan diri pada satuan-satuan tempur dan satuan bantuan tempur baik AD, AL, AU. Nah ini kelebihan Kunto, rajin, berbeda barangkali dengan yang sebelumnya sudah keenakan barangkali yang perwira
Tinggi Angkatan Laut. Nah, tetapi ini menjadi pelajaran juga bahwa harus. Nah, salah satu kelebihan dari Angkatan Darat itu kan pembinaan teritorialnya, Bung, harus dekat dengan rakyat. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara karena di laut dan di udara mungkin tidak terlalu biasa. Makanya nama jabatan di Angkatan Darat juga misalnya asisten teritorial, Kasat. Tapi di Angkatan Laut asisten potensi maritim. Kalau di Angkatan Udara asisten potensi dirgantara. Padahal itu juga sebenarnya pembinaan wilayah. Nah, saya kira ada kelebihan Kunto dan ada kekurangan Kunto juga, dan ada kekurangan perwira tinggi Angkatan Laut, ada kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Lebih mengetahui, mengenal tentang kapal-kapal perang, kan begitu, yang ini tidak dimiliki oleh Kunto. Tahu dia, nih kalau kapal jenis ini kira-kira seperti apa ukurannya di dalamnya, kekuatannya apa. Ya itu kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya dan saling mengisi menurut saya, tanpa mengabaikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Angkatan Laut. Misalnya kalau Pangkogap Wilhan 1 dari Angkatan Laut, dia harus tahu kekuatan kapal perang Cina misalnya, karena yang kita hadapi sesungguhnya adalah Cina, kan begitu. Nah, ini makanya menurut saya kalau situasi sudah normal, kemungkinan Kunto akan dimutasi dari Pangkogap Wilhan 1, tapi nggak boleh nganggur gitu kan. Karena kalau nganggur itu yang rugi kita semua, Bung. Rugi kita, membayar mahal seorang menjadi perwira tinggi tapi kok nganggur gitu kan. Bintang 3 lagi. Bintang 3 kan digaji dari pajak rakyat melalui APBN. Jadi sebenarnya menurut saya nggak boleh perwira tinggi itu nggak punya jabatan, tuh nggak boleh. Harus ada jabatan. Itu nggak boleh. Kalau ada perwira tinggi nganggur itu berarti salah pimpinannya. Nggak boleh gitu. Nah, jadi saya kira nanti Kunto juga akan digeser, akan ditempatkan kembali perwira tinggi bintang 3 Angkatan Laut di sana, dan Kunto mungkin mendapatkan jabatan-jabatan, apakah itu di lingkungan Angkatan Darat, di lingkungan TNI, atau di lingkungan Kementerian Pertahanan, kita tunggu saja, atau barangkali ditugaskan di luar bidang pertahanan keamanan. Kalau ada tugas-tugas khusus dari presiden, ya bisa saja. Itu penjelasan saya, Bung. Oke, kita kembali ke soal Anda kan teknis banget tuh. Tadi saya yakin pemirsa kita agak pusing tuh mendengar nama-nama ya. Tapi saya ingin saya kembalikan kepada pokok semula ya. Menurut Anda terjadi nggak dualisme loyalitas secara de facto? Kalau de jure kan enggak. Menurut Anda dalam tubuh TNI antara Prabowo dan Jokowi, dan apakah ada masa peralihan ataukah sebenarnya fully sekarang control by Prabowo? Silakan. Saya kira kontrol sudah full di bawah tangan Prabowo Subianto, apalagi dia juga punya Menteri Pertahanan sebagai pembangun kekuatan. Artinya kan semuanya berkiblat juga ke Merdeka Barat, ke Kementerian Pertahanan, karena uangnya dari situ. Di situ saja Safri sudah memegang peran yang sangat strategis, karena Menteri Pertahanan sebagai pembangun kekuatan, Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan, Kepala Staf Angkatan sebagai pembina kekuatan. Jadi ya harus berbaik-baik hati kan kira-kira dengan dan dia bintang 3 senior lah paling tidak kan? Iya, dan orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto, karena dekat selagi masih sama-sama di Taruna. Betul-betul salah satu orang kepercayaannya lah. Ya mungkin saya bisa bilang ya mungkin orang 2,5 kira-kira ya, karena ada posisi wakil presiden, kira-kira Safri Samsudin gitulah. Wakil presiden nggak didengar mungkin malah. Oh iya, enggak karena
Kalau di mobil Bung kan kira-kira RI2 begitu kan. Oke. Kalau plat mobil ya. Kalau sama Dasko gimana? Dasko jangan-jangan 2/4 dia. Ya, jadi kita mau ngomongin Dasko kan perbandingan. Anda bilang Safri Samsudin itu, Anda bilang 2,5. Saya bilang kalau Dasko gimana? Apakah 2/4 ataukah lewat dari 2,5? 2/3 ya, masih dekat Safri Samsudin ya. Gitu. Begini, kalau saya melihat Presiden Prabowo itu kesetiaan itu kepada dia itu nomor 1. Contohnya Jaka Budi Santoso itu ya, Jaka Budi Utama sorry. Yeah. Nah itu kan adalah bagian dari tim Mawar. Yeah. Ya. Sama dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi yang menjadi Kepala Badan Siber Sandi Negara. Itu juga tim Mawar. Oh, tim Mawar itu tidak dipecat semua ya? Masih ada ya? Berlaku ya? Beberapa di antaranya? Ada. Jadi kan yang dipecat itu cuma ketuanya dulu. Jadi yang lain tidak. Dia dihukum rata-rata 1,5 tahunan. Dan karirnya terseok-seok, Bung. Ditahan hampir 2 tahun. Jadi menurut saya dia sudah mengalami penahanan yang luar biasa dan karirnya sempat terseok-seok tapi akhirnya bisa mengejar. Dan ya itu tadi seperti saya bilang, pada saat Prabowo terpuruk yang lain menjauh tapi dia tetap setia mendampingi Prabowo. Nah sekarang mendapatkan hasil. Jadi menurut saya juga orang-orang seperti Safri Samsudin itu betul-betul orang yang setia betul kepada Prabowo, maka diberikan peran strategis, akan jauh lebih dekat dia daripada Dasko, karena Dasko bukan orang yang dikenal terlalu lama. Kalau dengan Safri kan artinya sejak tahun 70 sama-sama di Lembah Tidar. Nah kalau Dasko kan orang yang baru muncul ketika di partai politik, tentu kesetiaan itu menurut saya akan dinilai, saya yakin lebih dekat dan lebih percaya kepada Safri ketimbang kepada Dasko dari tingkat kepercayaan. Ya kalau Anda bilang mau Safri tadi 2,5, ya mungkin Dasko 2/3/4 lah, atau 2/4/5 lah, atau gitu. Ya kira-kira gitu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah kita sekarang bergeser ke Ahirudin ya. Ya, nah, Ahirudin ini siapa? Ahirudin ini diberikan kepercayaan menjadi Pangdam Diponegoro menggantikan Dedi. Ya menarik juga ini. Nah ini kan sama-sama lagi-lagi adalah Kopassus, dan dia menjadi di lingkungan Istana Presiden dimulai pada saat dia menjadi Komandan Grup 4. Nah, Komandan Grup A Pas Pampres berarti. Oh, ini Pas Pampresnya Prabowo ya? Bukan, dan Pas Pampresnya Jokowi di 2019 ya kan. Jadi pada saat Prabowo sudah masuk juga di pemerintahan Jokowi ya kan, 2019 itu kan. Nah kalau kita lihat seperti itu. Nah kemudian ini kan mengatakan sementara Komandan Pas Pampres Majen TNI Ahirudin dipromosikan menjadi Pangdam 4 di berarti sekarang dia dan Pas Pampres dong Ahirudin ini? Bukan, dia dari dan Komandan Pas Pampres menjadi Pangdam Diponegoro. Iya. Artinya jabatannya kan dan Pas Pampres sekarang punya Prabowo kan? Dia dan Paspres Prabowo jadi Diponegoro. Dan sejak tahun berapa dia jadi dan Pas Pampres ini? Dia menjadi Komandan Pas Pampres itu peralihan di eranya Jokowi dan di eranya Prabowo. Oh, 2024 bro, jangan bilang 2019, lama sekali 2019. Bukan.
2019 itu dia menjadi komandan grup A pas Pampres. Iya. Komandan grup ya. Tapi dan Komandan pas grup. komandannya Kalau itu dia peralihan. menjadi komandan pas Pampresnya itu 2023 sampai 2025. Oke. Yang menarik Akhirudin itu di ujung masa pemerintahan Jokowi ini dalam tanda petik nakal ini Bung ya. Jadi 2 hari menjelang lengser pun dia bikin mutasi perwira tinggi. Nah Akhirudin itu digeser menjadi Pangdam Mula Warman di Kalimantan, di IKN itu. Iya. Nah tapi belum sempat dilaksanakan, Prabowo sudah menjadi presiden, dibatalkan itu SK-nya. Nah, dia dikembalikan oleh Prabowo menjadi komandan pas Pampres, mendampingi dirinya, mendampingi Prabowo. Nah, jadi dia menjadi komandan pas Pampres untuk 2 presiden, Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi form lah dia kemudian karena nempel dengan Prabowo, sekarang menjadi Pangdam Diponegoro. Nah, kira-kira seperti itu. Nah ini kan juga Prabowo sempat menjadi selain Sandi Yuda, dia pernah juga ikut pendidikan Gultor di Jerman, di Amerika. Nah ini juga dia orang Gultor Kopassus nih Bung. Bersama ini sama siapa? Luhut Binsar. Akhirudin. Sama Luhut, betul. Yeah. Sama Luhut. Jadi dia sekarang Akhirudin ini Akhirudin Darojat menjadi Pangdam Diponegoro, tentu atas ACC atau approval Presiden Prabowo, terutama untuk pangdam-pangdam di wilayah Jawa itu pun nggak bisa enggak, jadi presiden memantau kan, kira-kira seperti itu. Jadi relatif ini loyalnya kepada Prabowo itu tidak diragukan. Nah, begitu Bung penjelasannya.